Lintang bakso. Nama yang kayaknya nggak asing lagi ya. Mungkin Anda pernah makan di sana. Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin baksonya. Kita mau bedah cetak biru rahasia di baliknya. Buku pedoman yang mengubah semangkuk bakso jadi merek yang disayang banyak orang. Yuk kita mulai. Coba deh, pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah tempat makan itu rasanya klik banget? Yang bikin kita pengen balik lagi dan lagi. Ini bukan cuma soal rasa loh, jawabannya itu ada di sesuatu yang udah dirancang dengan super teliti, jauh sebelum baksonya masuk ke mangkok kita. Nah, ini dia rahasianya. Jadi gini, ada makanan di mangkok, itu satu hal. Tapi ada juga yang namanya cetak biru merek. Lintang Bakso sadar banget, kalau mau menangin hati pelanggan, mereka harus fokus ke yang kedua ini. Yuk kita bongkar cetak biru ini satu persatu. Oke, bagian pertama dan paling dasar dari semua ini adalah janji inti. Semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang kedengarannya simple tapi susah banget dijawab. Kenapa kita ada? Ini bukan soal apa yang kita jual, tapi kenapa jualan kita itu penting buat pelanggan. Ini dia, janji logis mereka atau positioningnya. Coba deh, kita perhatiin kata-katanya. Mereka nggak bilang bakso paling enak atau bakso paling murah. Tapi, bakso prasmanan yang nyaman, bebas pilih, tanpa ribet, rasa konsisten. Setiap kata di sini tuh pilihan strategis yang bikin mereka beda dari ratusan warung bakso lain. Ini janji buat otak pelanggan gitu. Nah, kalau tadi itu janji buat otak, yang ini janjinya buat hati. Lihat deh gimana nyambungnya. Bebas pilih itu kan fitur, sesuatu yang logis yang bisa kita lihat, tapi nyaman di hati itu perasaan yang kita bawa pulang. Nah, disinilah sihirnya. Mereka berhasil nerjemahin strategi jadi emosi yang nempel di ingatan kita. Dan ini nih bagian yang sering banget kelewat. Janji yang kuat itu artinya berani bilang tidak. Lintang Bakso jelas banget milih buat melayani keluarga dan para pekerja. Artinya, mereka secara sadar tidak mengincar para pemburu harga atau yang cari sensasi. Saat mereka udah tahu siapa target utama mereka, wah, semua keputusan jadi jauh lebih gampang. Oke, mengapanya udah dapet ya? Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana? Gimana caranya janji yang ada di atas kertas itu bisa jadi kenyataan? Karena janji sebagus apapun, kalau pengalamannya berantakan, ya percuma kan? Nah, disinilah eksekusi jadi raja. Caranya gimana? Lintang Bakso itu mikirin perjalanan pelanggannya jadi 3 babak yang jelas. Setiap babak ini sengaja dirancang buat nguatin janji inti mereka di setiap titik kontak dengan pelanggan. Coba kita lihat satu-satu. Babak pertama, sebelum makan. Ini penting banget. Dari pas kita buka pintu, tujuannya itu cuma satu, ngilangin rasa cemas. Disambut dengan hangat, terus dijelasin cara prasmanannya dengan simple, itu langsung bikin kita mikir, oh ngerti, gampang ya. Rasa nyaman itu udah mulai dibangun bahkan sebelum kita pegang mangkok. Nah, disinilah janji bebas pilih tadi diuji di lapangan. Kebebasan tanpa aturan itu kan bisa bikin kacau. Tapi, lihat cara Lintang Bakso mendesainnya. Alurnya jelas, areanya bersih, displaynya rapi. Ini namanya kebebasan yang terarah. Kita dikasih kontrol penuh, tapi nggak bakal ngerasa bingung atau stres. Dan babak terakhir, kesan penutup. Momen ini sering banget dianggap sepele, padahal efeknya luar biasa. Ucapan terima kasih yang tulus dan suasana yang gak buru-buru itu jadi kenangan terakhir yang kita bawa pulang. Inilah yang mengunci seluruh pengalaman dengan rasa nyaman dan tanpa sadar bikin kita pengen balik lagi. Oke, kita udah bahas kenapanya, yaitu janji. Udah bahas gimananya, yaitu pengalaman. Sekarang kita intip apanya. Sistem dan aturan di balik layar yang memastikan rasa nyaman itu bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah desain yang disiplin. Ini contoh yang konkret banget. Coba lihat kalimat di kiri. Kalau mau kuahnya lebih panas, bilang ya. Itu proaktif, personal, dan manusiawi. Sekarang bandingkan sama yang kanan. Sesuai prosedur, kuah sudah standar. Kaku, dingin, dan defensif. Keduanya mungkin sama-sama benar, tapi cuma yang pertama yang ngebangun rasa nyaman. Ini adalah pilihan strategis di setiap obrolan. Ya, tapi tentunya semua pengalaman keren tadi bakal ambiar kalau produknya sendiri nggak konsisten. Makanya ada hal-hal yang nggak bisa ditawar sama sekali. Rasa, suhu, ukuran, kebersihan. Tanpa fondasi ini, mustahil bisa ngebangun kepercayaan. Karena rasa nyaman itu juga datang dari kepastian bahwa yang kita dapat hari ini bakal sama enaknya dengan besok. Dan ini dia, mantra sakti internal mereka yang bikin semuanya nyambung. Kita jual kenyamanan, bukan cuma bakso. Kalimat ini mengubah segalanya. Tukang parkir bukan cuma ngatur mobil, tapi memulai pengalaman nyaman. Kasir bukan cuma nerima uang, tapi mengakhiri pengalaman nyaman. Semua orang dari depan sampai belakang punya peran yang sama pentingnya. Bagian terakhir nih.
Gimana caranya semua ini dijaga supaya mereknya nggak cuma bertahan, tapi terus relevan dan dipercaya buat jangka waktu yang sangat panjang? Mereka punya saringan sederhana tapi ampuh banget. Filter 3 pertanyaan ini. Coba bayangin ada ide baru buat bikin bakso super pedas viral. Pertanyaan pertama, apa ini bikin pelanggan lebih nyaman? Mungkin nggak. Kedua, apa ini menjaga konsistensi? Susah. Ketiga, apa ini sesuai sama positioning kita? Enggak juga. Nah, idenya langsung gugur. Alat simple ini ngejaga mereka tetap di jalurnya dan gak gampang tergoda tren sesaat. Dan kita tutup dengan filosofi utama mereka, bintang penunjuk arah mereka. Mereka nggak ngejar keramaian sesaat, tapi kepercayaan bertahun-tahun. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan awal tadi, apa sih yang mengubah makanan sederhana jadi pengalaman tak terlupakan? Jawabannya adalah disiplin. Disiplin untuk merancang sebuah janji dan komitmen buat ngejalaninnya setiap hari, tanpa kecuali. Sekarang pertanyaannya, merek apa lagi ya yang Anda kenal melakukan hal yang sama?